Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 198. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah berhasil bangkit dari pembatuan jilid kedua berkat usaha keras Suika bertahun-tahun dalam pembuatan cairan kebangkitan, Senku pun kembali memulai pekerjaan sains pertamanya setelah 7 tahun masa pembatuan jilid kedua dengan membuat cairan kebangkitan untuk membangkitkan kembali teman-temannya yang masih menjadi batu bersama dengan Suika. Dan setelah berhasil membuat 16 botol cairan kebangkitan selama kurang lebih setengah bulan, kini semua teman-teman Senku yang bersama dengannya di Amerika Selatan pun telah pulih kembali, termasuk Hyuga. Di mana menurut informasi yang diberikan oleh Tsukasa kepada Senku, sebelum sinar pembatuan mengenai Hyuga, Tsukasa yakin kalau pada saat itu Hyuga telah tewas karena pertempuran melawan Stanley sebelumnya. Dan setelah mengetahui informasi tersebut, Senku yang sebelumnya telah menyusun sebuah teori tentang Medusa pun akhirnya dengan yakin berkata kepada Tsukasa setelah bukti kebangkitan Hyuga yang diketahuinya, dan berkata bahwa Medusa adalah alat sains yang dapat membangkitkan manusia dari kematian. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah kebangkitan semua orang warga kerajaan Sains Senku yang berada di Amerika Selatan, pada saat kebangkitannya, Kaseki yang merasa segar kembali sempat berkata, "Apa mungkin jika kalian membatukan aku dan membangkitkanku lagi berulang kali, aku akan bisa hidup hingga akhir petualangan kita?" Mendengar perkataan Kaseki tersebut, Krum pun tampaknya kepikiran tentang perkataan spontan Kaseki tersebut setelah kebangkitan kembalinya. Krum berpikir karena usia yang telah tua, maka Kaseki akan menjadi orang pertama yang akan mati di antara mereka semua. Dan berpikir bagaimana jika mereka semua membatukan Kaseki saja, menjaga agar Kaseki bisa hidup sedikit lebih lama. Sambil memikirkan hal tersebut, Krum yang ingin buang air kecil pun mulai berjalan ke arah kincir air, tanpa tahu kalau ternyata di kincir air tersebut ada Senku dan Tsukasa yang sedang ngobrol tentang rahasia besar dari Medusa. Kalau Medusa ternyata adalah alat sains terlarang yang dapat membangkitkan kembali manusia dari kematian. Mendengar seolah ia mendapatkan jawaban langsung dari pertanyaan tentang menjaga agar Kaseki dapat bertahan hidup lebih lama, Krum pun langsung berteriak kagum terhadap Medusa yang membuat Senku dan Tsukasa pun kaget karena tidak mengetahui kalau Krum juga sedang berada di kincir air dan mendengarkan semua percakapan Senku dan Tsukasa. Lalu setelah mengkonfirmasi secara langsung kebenaran tentang rahasia besar dari Medusa tersebut dari Senku, Krum pun jadi sangat bersyukur karena adanya alat sains canggih tersebut yang bahkan dapat membangkitkan kembali manusia dari kematian. Dan membuat pandangan Krum terhadap Wyman pun semakin membingungkan tentang apakah tujuan sebenarnya Wyman menciptakan Medusa dan mengubah semua manusia menjadi batu jika dengan Medusa sendiri dapat membuat semua orang memiliki kehidupan abadi. Dan tentu aja satu-satunya orang yang dapat memberitahukannya adalah Wyman sendiri, yang membuat mereka semua nggak punya pilihan lain selain bertanya langsung kepada orang yang telah menciptakan Medusa tersebut di bulan. Tapi sayangnya akibat sinar pembatuan yang menyebabkan pembatuan jilid kedua terjadi, kini teman-teman Senku yang membantunya dalam proses pembuatan roket yang berada di desa Ishigami, Pulau Harta dan Kota Jagung pun ikut terhenti, dan tentu aja akan membuat proses pembuatan roket akan terganggu. Untungnya saat ini Senku berkata bahwa mereka mempunyai seseorang yang ahli dalam pembuatan roket, dan orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Seno. Lalu setelah dengan cepat membuat botol berisi cairan kebangkitan ke-17, Senku pun langsung membangkitkan Seno. Melihat Senku yang tanpa khawatir membangkitkan Seno yang sebelumnya adalah musuh yang harus mereka hadapi hingga membuat Medusa harus kembali diaktifkan untuk membatukan seluruh bumi, Krum pun berkata kepada Senku, "Kau yakin membangkitkan Seno?" Menjawab keraguan Krum tersebut, Tsukasa pun langsung menjawab,
tidak masalah selama kita tidak membangkitkan Stanley. Selain itu, Senku juga sangat yakin kalau mereka tidak membutuhkan paksaan kepada Zeno untuk mau bergabung bersama dengan mereka. Karena aturan dunia baru itu sendiri telah berubah 10 miliar % menjadi kediktatoran seperti yang diinginkan oleh Zeno sebelumnya. Lalu setelah berhasil bangkit kembali dari pembatuan, Zeno pun langsung mengungkapkan kekagumannya terhadap Medusa dan berkata, "Kuberitahu kalian, cahaya kematian sangatlah elegan. Sains telah melanggar hukum alam." Setelah mendengar perkataan pertama setelah kebangkitan Zeno, Krum bertanya tentang apakah maksud dari perkataan Zeno barusan yang berkata bahwa Medusa adalah alat sains yang melanggar. Apakah itu adalah sesuatu yang buruk? Bukankah dengan itu maka tidak akan ada lagi yang mati? Dengan pemikiran yang berpikir bahwa tanpa adanya seseorang yang mati lagi adalah sesuatu yang baik, Krum pun langsung pergi untuk memberitahukan kabar baik tersebut kepada teman-temannya yang lain. Tapi Tsukasa langsung menahan Krum dan berkata kepada Krum, tidak dapat mati itu menakutkan, bahkan mungkin lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Ya, alasan perkataan Tsukasa masuk akal. Misalnya, ada seseorang yang mati akibat sebuah kecelakaan, maka tubuh orang tersebut hanya perlu dibatukan dengan Medusa, lalu dibangkitkan kembali dengan cairan kebangkitan, dan membuat orang tersebut akan hidup kembali selama organ tubuhnya masih dapat disatukan atau tidak hancur. Contoh lain misalnya, ada seorang yang mati akibat usia yang telah lanjut. Dengan kekuatan Medusa yang merubah seseorang tersebut menjadi batu, lalu membangkitkannya kembali dengan cairan kebangkitan, maka orang yang telah lanjut usia tersebut pun dapat hidup kembali. Yang tentu aja dengan kemampuan Medusa tersebut, maka di masa depan lebih dari 50% penduduk dunia pasti akan dipenuhi oleh kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak bisa mati dan akan terus dibangkitkan, yang pastinya akan menyebabkan produktivitas bumi menurun. Selain itu, dengan tidak adanya manusia yang mati, maka penduduk dunia otomatis akan meledak dengan sangat luar biasa dan membuat kebutuhan makanan dan sumber daya akan sangat terbatas, yang mungkin akan membuat krisis pangan di masa depan. Selain itu, dengan adanya Medusa juga, maka orang yang memegang Medusa otomatis akan dipandang sebagai Tuhan yang baru. Dan dengan banyaknya manusia abadi di masa depan, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan konflik-konflik untuk memperebutkan hak kepemilikan Medusa, dan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Dan karena alasan-alasan tersebutlah, Tsukasa mencegah Krum memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain dan membiarkan rahasia Medusa tersebut tersimpan di antara mereka berempat saja. Lalu setelah memberitahukan semua rahasia dan kebenaran tentang Medusa tersebut kepada Zeno, Senku pun membuat sebuah kesepakatan dengan Zeno dan memintanya untuk mau bekerja sama bersamanya untuk mengungkap kebenaran yang disimpan oleh Wyman yang sedang berada di bulan. Karena penasaran dan ketertarikannya terhadap sains sangat tinggi, Zeno pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama penuh dengan Senku dalam pembuatan roket. Meskipun beberapa dari antara mereka masih belum bisa mempercayai Zeno sepenuhnya, tapi dilihat dari situasi dan kesepakatannya, Krum pun bilang bahwa Zeno tidak akan mengkhianati kita. Lalu setelah kesepakatan dibuat, maka kerjasama sesungguhnya dari dua orang ilmuwan jenius dalam pembuatan roket pun dimulai. Dan menurut Zeno, untuk bisa membuat roket yang dapat terbang sampai ke bulan, mereka membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun, bahkan mungkin 3.700 tahun jika berada di zaman batu seperti ini. Alasannya tentu aja, selain tidak memiliki sumber daya yang instan yang dapat dengan mudah didapatkan seperti di zaman modern, di mana mereka harus melakukan berbagai aktivitas pertambangan dan penjelajahan ke seluruh dunia yang memakan banyak waktu untuk menemukan bahan-bahan pembuat komponen roket terlebih dahulu di dunia batu ini. Selain itu, mereka juga harus membuat mesin-mesin produksi terlebih dahulu agar bisa mengolah bahan-bahan yang mereka dapatkan untuk membuat komponen-komponen roket. Berbeda jika mereka berada di zaman modern, di mana alat-alat canggih telah menunggu mereka. Tapi meskipun sulit, seperti perkataan Senku dan Zeno, sekarang kita berdua telah bergabung untuk membuat kapal luar angkasa di dunia batu. Lalu dengan kerjasama kedua ilmuwan jenius tersebut, roadmap panjang pembuatan kapal luar angkasa pun dibuat. Lalu dengan bergabungnya dua ilmuwan jenius tersebut, dapatkah mereka pergi ke bulan dan menemukan Wyman yang berada di bulan? Meskipun masih penasaran sama siapa sebenarnya Wyman itu, apakah seorang manusia atau hanya sebuah rekaman suara saja?
Karena bagaimana bisa jika Wayman adalah seorang manusia bisa bertahan hidup di bulan selama ribuan tahun? Yang kita tahu kalau di bulan tidak ada sumber makanan dan udara seperti kalau kita sedang berada di bumi. Penasaran sama kisah selanjutnya? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja ya coy. Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 198. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. ありがとう